Kita mulai dulu dengan pembelajaran IPS ya. Unsur-unsur kebudayaan adalah salah satu cara untuk memahami budaya atau kebudayaan, karena dengan mengetahui unsur-unsurnya paling tidak kita akan mendapatkan gambaran tentang kebudayaan secara lebih baik ya. Unsur-unsur kebudayaan meliputi semua kebudayaan manapun di dunia, baik yang kecil, bersahaja atau terisolasi, maupun yang besar, kompleks, dan jaringan hubungan yang lebih luas. Urutan unsur kebudayaan universal dari yang paling sulit ke paling mudah berubah adalah titik-titik. Sistem religi, teknologi, kemasyarakatan, dan kesenian. Ini ya kita lihat opsi pilihan gandanya, berarti kita harus mempelajari apa itu unsur-unsur budaya dulu ya teman-teman ya. Budaya yang pertama adalah bahasa, di mana bahasa ini merupakan suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus sebagai alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Itu unsur kebudayaan yang pertama. Kemudian unsur kebudayaan universal yang kedua adalah sistem pengetahuan, di mana sistem pengetahuan ini berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat peralatan yang digunakan. Sistem pengetahuan meliputi flora, fauna, ruang pengetahuan tentang alam sekitar, waktu, ruang, dan bilangan, sifat dan tingkah laku sesama manusia serta tubuh manusia. Itu menjelaskan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan atau bisa juga dibilang sebagai organisasi sosial, di mana organisasi sosial ini merupakan sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial itu meliputi kekerabatan, asosiasi, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Kemudian sistem yang keempat, ya, unsur budaya yang keempat adalah sistem peralatan hidup atau teknologi atau iptek, gitu ya. Yang dimana sistem peralatan hidup atau teknologi ini adalah jumlah dari semua teknik yang dimiliki oleh para anggota dalam suatu masyarakat yang meliputi cara bertindak, berbuat dalam mengelola, mengumpulkan bahan-bahan mentah. Unsur teknologi yang sangat menonjol adalah misalkan kebudayaan fisik ya, alat produksi, senjata, wadah, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, tempat tinggal, perumahan, dan alat-alat transportasi. Ini bagian dari sistem peralatan hidup dan teknologi. Kemudian yang kelima ada sistem mata pencarian ya, di mana sistem mata pencarian ini adalah segala usaha atau upaya manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi ini meliputi berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan perdagangan. Ya teman-teman, sekedar mengingatkan teman-teman juga harus memahami masing-masing ini ya, karena memang soalnya banyak seputar ini. Misalkan kemarin juga ada soal tentang mengumpulkan makanan, bercocok tanam, perikanan, peternakan ini masuk dalam unsur budaya apa? Ternyata jawabannya adalah sistem mata pencarian itu ya. Kemudian yang keenam ada sistem religi, di mana sistem religi ini adalah suatu sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal yang suci, tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran. Nah, sistem religi ini meliputi ya kepercayaan, ada sistem nilai, ada pandangan hidup, komunikasi keagamaan, upacara keagamaan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir dari 7 unsur kebudayaan universal adalah kesenian. Ini secara sederhana kesenian ini dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika. Bentuk keindahan yang beraneka ragam ini muncul sebagai permainan imajinatif dan kreatif. Jadi ada 7 unsur kebudayaan, teman-teman harus hafal ini ya. Kemudian kita akan pelajari ada faktor-faktor ini, kita harus belajar faktor-faktor yang menyebabkan perubahan budaya. Karena ini tadi kita berbicara tentang unsur budaya yang mudah berubah. Berarti kita harus belajar dulu apa-apa yang menyebabkan perubahan budaya itu. Yang pertama ada perubahan jumlah penduduk, ada penemuan-penemuan baru, ada terjadinya konflik, peperangan di suatu wilayah, dan adanya kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia. Ini yang mempengaruhi. Jadi nanti kita akan analisa faktor yang mempengaruhi ini ke dalam unsur-unsur budaya tadi. Nah, dari situ kita bisa membuat kesimpulan bahwa unsur-unsur budaya yang paling mudah berubah dari yang sulit menuju mudah. Ya, paling mudah. Jadi yang mudah itu ada 3 ini: kesenian, mata pencarian ekonomi, kemudian peralatan teknologi. Nah, terutama kesenian itu yang paling mudah ya, yang dari bawah ini ya. Sistem peralatan teknologi ini paling mudah, kemudian mata pencarian, baru kesenian gitu ya. Urutannya kita sudah urutkan dari yang lebih sulit ke yang lebih mudah. Ini yang paling mudah berubah. Kemudian ada unsur budaya yang paling sukar berubah. Ini dari yang besar ke yang kecil ya. Ada religi ini yang paling sulit berubah, kemudian kemasyarakatan juga sulit, kemudian sistem bahasa. Ini urutannya seperti itu ya. Nah, dari apa yang sudah kita paparkan, tentu saja kita bisa jawab urutan budaya universal yang paling sulit ke paling mudah. Yang paling sulit ya memang sistem religi, tadi kita sudah belajar ya. Sistem religi, kemudian sistem kemasyarakatan, kemudian kesenian, baru teknologi. Jadi teman-teman kalau paham ini maka bisa menjawab soal ini dengan mudah ya. Tapi memang soal-soal seperti ini termasuk dalam kategori soal HOTS. Ya soalnya berat ini ya teman-teman. Harus memahami satu persatu gitu ya. Oke, yang soal kedua, waktu, ruang, peristiwa adalah 3 dimensi yang satu sama lain saling berhubungan. Ketiga dimensi tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia.
kesatuan tiga dimensi waktu, ruang atau peristiwa yang berkaitan dengan manusia. Dalam sejarah memberikan pengertian bahwa titik-titik. Apakah A. Perubahan dan keberlanjutan peristiwa, B. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu, C. Perubahan adalah hakikat sejarah, D. Manusia berada di tempat tertentu di dunia, E. Sejarah dibuat oleh manusia. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, hubungan antara waktu, ruang, dan peristiwa. Oke, jadi kita pahami dulu tiga unsur dari sejarah itu ada ruang, ada waktu, dan ada manusianya itu sendiri. Nah, keterkaitan antara ruang dan sejarah misalnya. Ruang ini proses terjadinya peristiwa atau tempat jalan berlangsungnya peristiwa itu namanya ruang. Jadi hubungannya ruang dengan sejarah paham ya. Jadi tempat terjadinya peristiwa itu namanya ruang. Kemudian hubungannya antara ruang dengan sejarah. Yang kedua hubungannya antara manusia dengan sejarah. Manusia itu sebagai subjek dan sekaligus objek dalam sejarah. Ya, unsur kedua manusia. Unsur pertama tadi adalah ruang, yang kedua adalah manusia. Kenapa? Manusia sebagai subjek artinya manusia itu pelaku sejarah. Sejarah pada hakikatnya adalah hasil perbuatan manusia, itu namanya subjek sejarah. Kemudian kalau manusia sebagai objek sejarah itu artinya manusia adalah pokok pembicaraan atau kajian atau penelitian dan sebagainya dalam sejarah. Jadi hubungan antara manusia dengan sejarah. Kan ada tiga tadi ya. Unsur dari sejarah itu ada ruang, ada waktu, dan ada manusia. Nah, ini hubungannya manusia dengan sejarah kita sudah jelaskan. Nah, kemudian kita akan hubungkan antara waktu dengan sejarah. Tadi ruang sudah, kemudian manusia sudah, kemudian kita yang belajar yang berikutnya adalah hubungan antara keterkaitan waktu dengan sejarah. Jadi ada 4 hal keterkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah. Yang pertama adalah perkembangan, di mana perkembangan masyarakat itu terjadi jika berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk lainnya, dari yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contohnya perkembangan masyarakat manusia dari masa lampau hingga masa sekarang, dari sederhana menuju kompleks. Jadi hubungan waktu yang pertama adalah perkembangan. Yang kedua adalah adanya kesinambungan, teman-teman. Jadi kesinambungan terjadi jika suatu masyarakat baru hanya melaksanakan adopsi lembaga-lembaga yang lama. Kemudian yang ketiga adalah pengulangan, di mana pengulangan itu terjadi jika peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau itu terjadi lagi di masa selanjutnya. Contohnya seperti jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksi para mahasiswa, kemudian juga terjadi lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah adanya perubahan, di mana perubahan itu terjadi jika masyarakat mengalami pergeseran. Sama halnya seperti perkembangan, akan tetapi asumsinya adalah dengan adanya perkembangan besar-besaran serta dalam waktu yang relatif singkat. Ini ada perubahan. Umumnya sering terjadi akibat pengaruh dari luar. Jadi ada 4 hal hubungan keterkaitan antara waktu dengan sejarah, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Kemudian kita akan hubungkan ruang, waktu, manusia dalam proses peristiwa sejarah. Jadi ruang dan waktu dan manusia itu sendiri melakukan interaksi secara runut atau kronologis, serta berkesinambungan sehingga membentuk apa yang dinamai dengan sejarah. Itu tiga-tiganya ini saling berkaitan satu sama yang lain. Nah, kita kembali ke soal. Waktu, ruang, peristiwa adalah 3 dimensi yang satu sama lain saling berhubungan. Tadi kita sudah jelaskan ya. Ketiga dimensi tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia. Kesatuan 3 dimensi, waktu, ruang, peristiwa yang berkaitan dengan manusia dalam sejarah memberikan pengertian bahwa titik-titik. Ya, kita bahas satu persatu. Opsi A, lihat ya. Perubahan dan keberlanjutan peristiwa. Perubahan dan keberlanjutan peristiwa tadi adalah hubungan antara waktu dengan sejarah. Kita sudah belajar tadi ya. Kemudian sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada, ini tiga-tiganya ada. Sejarah adalah, nah tadi makna sejarah tadi hubungannya dengan waktu, ruang, manusia. Tadi tiga-tiganya ya, makna sejarah tadi ya. Kemudian perubahan adalah hakikat sejarah. Perubahan tadi hubungannya antara waktu dengan sejarah ya. Masyarakat manusia berada di tempat. Nah, ada hubungannya dengan tempat, berarti hubungannya dengan tempat dan dengan sejarah atau ruang dengan sejarah. Sejarah dibuat oleh manusia, berarti manusia sebagai subjek, maka ini hubungannya antara manusia dengan sejarah. Jadi yang tiga-tiganya ada hubungannya, berarti yang opsi B. Gitu ya teman-teman ya. Cara jawabnya gitu. Ini memang butuh analisa panjang gitu ya, sehingga teman-teman nanti bisa jawab dengan pas tepat. Kita mulai dulu dari unsur-unsur kebudayaan. Ada 7 unsur budaya teman-teman yang perlu teman-teman pahami. Ada 7 unsur budaya, kita akan bahasnya dulu. Kemudian nanti kita akan berikan penjelasan mana unsur-unsur budaya yang mudah berubah, mana yang sulit berubah gitu ya. Yang pertama unsur budaya yang pertama adalah bahasa, di mana bahasa ini merupakan suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus sebagai alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Itu unsur kebudayaan yang pertama. Kemudian unsur kebudayaan universal yang kedua adalah sistem pengetahuan, di mana sistem pengetahuan ini berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat peralatan yang digunakan. Sistem pengetahuan meliputi flora, fauna, ruang pengetahuan tentang alam sekitar, waktu, ruang, dan bilangan, sifat dan tingkah laku sesama manusia serta tubuh manusia. Itu menjelaskannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan atau bisa juga dibilang sebagai organisasi sosial, di mana organisasi sosial ini merupakan sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya.
Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial itu meliputi. Next, ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku dan masyarakat dalam memilih, menggunakan sumber daya yang langka, dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan untuk dapat memproduksi berbagai komoditi, kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan, pada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, berdasarkan ilmu ekonomi tersebut, maka pernyataan yang sesuai, kita akan analisa satu persatu, teman-teman ya. Yang A, orang kaya tidak perlu menerapkan prinsip ekonomi, ya, tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin, tidak bisa ya. Semua manusia harus menerapkan prinsip ekonomi ya. Modal sedikit-sedikitnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Uang sedikit-sedikitnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Itu semua orang harus menerapkan prinsip itu. Kemudian yang B, prinsip ekonomi hanya bisa diterapkan di bidang ekonomi. Ini tentu saja tidak ya. Semua bidang bisa menggunakan prinsip ekonomi itu ya. Kemudian hanya orang miskin yang menerapkan prinsip ekonomi, ini jelas tidak ya. Kemudian motif ekonomi tidak mempengaruhi tindakan ekonomi. Nah, pada semua tindakan ekonomi itu didasari atau dilatar belakangi oleh suatu motif ekonomi, motif tertentu gitu ya. Misalkan orang mau memenuhi kebutuhan, maka orang itu bekerja. Nah, bekerja itu adalah salah satu motif ekonomi gitu ya. Tindakan ekonomi, bekerja itu tindakan ekonomi, motif ekonominya apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya untuk membeli sepatu baru dan lain-lain gitu ya. Berarti yang E ini yang paling mungkin ya, motif utama tindakan konsumsi adalah memperoleh kepuasan. Nah, ini paling benar gitu ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi E. Next berikutnya, pada musim buah jeruk keberadaan penjual buah tersebut marak di pasaran dan di pinggir jalan. Kebutuhan manusia pun terhadap buah jeruk terpenuhi seketika itu. Nah, bertambahnya terus permintaan seringkali tidak berbanding lurus dengan pasokan buah jeruk atau penawaran yang menawarkan buah jeruk. Kondisi demikian mengakibatkan titik-titik. Lihat opsi pilihan ganjanya, ini hubungannya antara harga keseimbangan dan jumlah barang gitu ya. Jadi kita akan bahas ini. Kita lihat masing-masing pilihan gandanya ya. Harga keseimbangan turun, jumlah harga yang diperdagangkan bertambah. Harga keseimbangan turun, jumlah yang diperdagangkan berkurang. Nah, ini hubungannya dengan itu ya. Langsung saja kita bahas satu persatu. Ini yang diketahui adalah bertambahnya terus permintaan. Meskipun di atasnya itu ada ilustrasi pada musim buah jeruk keberadaan penjual marak di pasaran, tapi kita langsung fokus ke soalnya. Kadang-kadang soal itu namanya apa ya, dikacaukan dengan ilustrasinya dan pertanyaannya kadang-kadang tidak tepat gitu ya. Bertambahnya terus permintaan ya, tidak berbanding lurus dengan pasokan atau ketersediaan. Ini yang menjadi pertanyaan yang ini teman-teman. Fokusnya yang ini, yang atas itu pengecoh gitu ya. Oke, kita harus belajar untuk hukum keseimbangan harga ya. Yang pertama, jika banyak permintaan atau pembelinya banyak, permintaan itu banyak, permintaan itu artinya pembeli ya. Jika pembelinya banyak, meningkat, dan stok ketersediaan atau yang menjual termasuk barangnya yang tersedia itu sedikit atau menurun atau berkurang, maka harga otomatis naik, harga keseimbangannya naik itu yang meningkat. Kemudian jika stoknya itu yang meningkat tapi permintaan atau pembelinya itu turun, maka harganya akan turun. Itu sesederhana itu yang dinamakan hukum keseimbangan. Nah, mudahnya begini, jika barang yang di pasaran itu melimpah, pembelinya tetap atau berkurang atau sedikit, maka nanti harganya akan turun. Jika pembelinya itu sedikit, jika pembelinya itu banyak, yang butuh itu banyak, tapi barangnya langka, maka nanti barangnya akan naik. Itu kan hukum alamnya seperti itu ya, hukum keseimbangannya. Nah, berarti kita bisa jawab ya. Kita lihat opsi A, harga keseimbangan turun, jumlah harga keseimbangan turun. Ini tidak ya, karena yang tambah permintaannya atau pembelinya bertambah. Pembelinya bertambah, maka keseimbangan harganya tidak mungkin turun ya. B juga tidak. Yang C, harga keseimbangan naik, betul. Jumlah yang barang yang diperdagangkan berkurang, benar. Yang C benar. Yang C benar ya. Yang D, harga keseimbangan naik, benar. Jumlah barang yang diperdagangkan bertambah, tidak mungkin ya. Harusnya turun atau berkurang. Yang E, harga keseimbangan naik, jumlah harga perdagangan tidak berubah. Next berikutnya kita beralih ke matematika ya teman-teman. Silahkan teman-teman perhatikan baik-baik. Sebenarnya matematika itu bukan soal-soal yang sulit ya, cuma kita itu memang jarang melatihnya. Nanti kalau teman-teman banyak berlatih, itu saya kira teman-teman itu akan mudah sekali dalam mengerjakan seperti ini. Kita sudah sajikan bagaimana tekniknya supaya teman-teman itu mudah memahami. Silahkan simak ya, jangan dianggap matematikanya nanti hanya sedikit ya, nanti kita tidak usah belajar itu. Lumayan ya teman-teman, sebenarnya hal sepele nanti bisa membantu dalam hal kelulusan passing grade untuk P3K ya, untuk bersaing dengan kompetitor yang lain gitu tentunya. Oke, sebuah pekerjaan perbaikan jalan direncanakan selesai pada waktu 60 hari. Jadi perbaikan jalan itu selesainya 60 hari gitu ya, kalau dikerjakan 20 pekerja.
Nah, setelah 12 hari kerja, pekerjaan itu ternyata dihentikan selama 8 hari. Ingat teman-teman, tadi rencananya 60 hari, ini sudah bekerja 12 hari, kemudian dihentikan 8 hari. Jika kemampuan pekerja setiap pekerja dianggap sama dan agar pembangunan selesai tepat waktu, kan berhenti 8 hari, tapi inginnya tetap selesai, maka perlu tambahan pekerja kan ya, supaya selesainya tepat waktu 60 hari tadi ya. Maka pekerjaan tambahan yang diperlukan adalah titik-titik. Nah, teman-teman, ini kalau ada soal seperti ini, intinya ada perubahan rencana seperti ini, ada waktu berhenti, maka saya sudah buatkan rumus sederhananya seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman pahami ini. Yang pertama teman-teman harus paham PM itu saya singkat dengan pekerja mula-mula. Pekerja mula-mula rencananya berapa. Kemudian WB itu waktu berhenti. Ingat ya teman-teman, PM itu pekerja mula-mula, WB itu waktu berhenti. Kemudian SW itu sisa waktu. Kemudian yang TP itu tambahan pekerja, yang ditanyakan kan banyaknya pekerja tambahan atau tambahan pekerjanya. Oke ya. Sekarang kita lihat pekerja mula-mula pada soal ini kan rencananya ada 20 pekerja, maka pekerja mula-mulanya kita tulis 20 kan gitu ya, mudah ya. Kemudian waktu berhenti WB-nya, dilihat WB-nya waktu berhenti dihentikan berapa hari tadi ya, 8 hari, maka kita tulis di sini 8 hari. Tuh. Kemudian kita lihat sisa waktunya 60 hari. Kan tadi rencananya 60 hari, kemudian sudah dikerjakan 12 hari, kemudian berhenti lagi 8 hari, maka sisa waktunya tinggal 60. Kita kurangi dengan apa yang sudah dikerjakan 12 hari, kemudian berhentinya 8 hari ya. Kemudian tambahan pekerjanya kita simbolkan X saja. X tadi adalah tambahan pekerja. Nah, berarti kita bisa tulis 20 per X ya, 20 per X sama dengan 60 dikurangi 12 dikurangi 8 itu 40 teman-teman ya, per 8. Bagaimana cara mencari X? Sederhana begini teman-teman. Teman-teman coba lihat angka 40, X dan 40 itu kan bersilangan, ya kan? X itu silangannya dengan 40. Maka cara menghitung X-nya ya silangannya ditaruh di bawah. Berarti 20 dikalikan 8, disilangkan ya, 20 kalikan 8, kemudian yang bagian bawah itu selalu silangannya dengan X. 40. 20 kali 8 itu hasilnya adalah 160 dibagi dengan 40, nolnya bisa teman-teman buang, berarti angkanya jadi 16 dibagi 4. 16 kalau kita bagi 4 hasilnya kan 4. Nah, sesederhana ini teman-teman. Jadi eman-eman banget gitu ya. Eman-eman banget atau sayang sekali jika teman-teman tidak paham. Tinggal menghafalkan 4 ini, pekerja mula-mula, waktu berhenti, sisa waktu dan tambahan pekerja, maka selesai soal yang sesulit ini jadi mudah gitu ya. Jawabannya adalah 4 pekerja. Kemudian sistem yang keempat ya, unsur budaya yang keempat adalah sistem peralatan hidup atau teknologi atau iptek gitu ya, yang dimana sistem peralatan hidup atau teknologi ini adalah jumlah dari semua teknik yang dimiliki oleh para anggota dalam suatu masyarakat yang meliputi cara bertindak, berbuat dalam mengelola, mengumpulkan bahan-bahan mentah. Unsur teknologi yang sangat menonjol adalah misalkan kebudayaan fisik ya, alat produksi, senjata, wadah, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, tempat tinggal, perumahan, dan alat-alat transportasi. Ini bagian dari sistem peralatan hidup dan teknologi. Kemudian yang kelima ada sistem mata pencarian ya, di mana sistem mata pencarian ini adalah segala usaha atau upaya manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi ini meliputi berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan perdagangan. Ya teman-teman, sekedar mengingatkan, teman-teman juga harus memahami masing-masing ini ya, karena memang soalnya banyak seputar ini. Misalkan kemarin juga ada soal tentang mengumpulkan makanan, bercocok tanam, perikanan, peternakan ini masuk dalam unsur budaya apa? Ternyata jawabannya adalah sistem mata pencarian itu ya.
Next berikutnya ini soalnya panjang sekali. Silakan teman-teman simak. Pak Nandi ingin menerapkan pembelajaran berdasarkan teori Brunner. Jadi teman-teman harus paham ya teori Brunner pada materi penjumlahan dua buah bilangan bulat 4 tambah 2. Secara garis besar urutan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh Pak Nandi adalah titik-titik. Nah, kita tidak perlu membahas dulu ya untuk opsi pilihan gandanya. Nanti kita akan analisa satu persatu. Yang paling penting kita paham dulu teori Brunner. Nah, kita akan jelaskan teori Brunner. Tentunya teori Brunner teman-teman sudah hafal ya, ada 3, yaitu tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, dan yang ketiga adalah tahap simbolik gitu ya. Kita akan pelajari satu-satu ya. Tahap enaktif itu penyajian ini dilakukan dengan anak itu memanipulasi objek secara langsung ya. Anak memanipulasi objek secara langsung, misalkan penjumlahan 2 ditambah berapa tadi harus ada objek atau benda langsung, jumlahnya 2, kemudian ada benda langsung, objek jumlahnya berapa gitu ya. Memanipulasi objek secara langsung itu tahap pertama. Awal mulanya harus enaktif dulu. Kemudian yang kedua adalah tahap ikonik. Tahap ikonik ini bendanya tadi tidak secara langsung, sudah bentuknya bentuk gambar ya, bentuk gambar, bentuk grafik, gambar-gambar, intinya seperti itu ya. Jadi anak-anak itu sudah tidak memanipulasi benda secara langsung, tapi benda-benda dalam wujud gambar. Misalkan gambar pulpen, gambar pensil, jumlahnya 3 gitu ya. Sudah bukan benda lagi tapi sudah bentuk gambar. Itu tahap berikutnya. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap simbolik atau simbolis ya. Pada tahap ini anak-anak kan karena sudah paham tahap enaktif, sudah masuk di tahap ikonik. Kemudian yang terakhir ini anak-anak itu sudah bisa untuk menggambar atau memanipulasi bentuknya simbol. Misalkan ada 7 pensil, bukan gambarnya 7 pensil lagi, tapi bentuknya sudah menjadi angka 7. Itu anak-anak sudah bisa mengabstraksikan bahwa 7 itu berarti artinya 7 buah pensil gitu ya. Itu namanya 7 tahap simbolik gitu ya. Ada teori Brunner, ada 3 ini teman-teman silakan pahami. Tentu saja teman-teman sudah banyak ya yang bisa, karena kita sudah belajarnya mulai dari bulan Desember kemarin gitu ya. Bagi teman-teman yang baru gabung ya silahkan teman-teman itu nanti belajar dari awal Desember. Videonya dari Desember sudah kita terbitkan, mungkin ada ratusan video ya. Jadi teman-teman itu harus belajar satu persatu, step by step gitu ya. Oke, kembali ke soal. Jadi kita langsung analisis satu persatu dari opsi A. Tadi urutannya apa? Enaktif, ikonik, simbolik. Urutannya harus seperti itu, tidak boleh berubah ya. Kita lihat yang opsi A. Menggunakan benda konkret berarti itu adalah enaktif. Siswa diminta menghitung semua penghapus, kemudian menyimbolkan. Nah, berarti ini simbolik ya. Selanjutnya menggambarkan, berarti ini enaktif. Ini jelas salah ya teman-teman. Urutannya kenapa enaktif, simbolik, ikonik? Harusnya kan enaktif, ikonik, simbolik. Jadi ini opsi A ini jelas salah. Urutannya tidak tepat. Yang B, menggambar model gambar, menggambar model ini berarti ikonik. Ini jelas salah ya. Yang kedua menyimbolkan, ini simbolik, kemudian baru enaktif, ini jelas salah ya, urutannya tidak tepat. Yang C, menggunakan benda konkret itu berarti enaktif, benar. Kemudian menggambarkan model penghapus ini berarti ikonik, benar. Kemudian menyimbolkan berarti simbolik, benar. Ini yang opsi C ini benar. Kemudian yang D, menggambarkan model gambar penghapus, menggambar model penghapus itu ikonik. Kemudian menggunakan benda konkret itu enaktif, baru simbolik. Ini jelas salah. Yang terakhir menyimbolkan atau menulis operasi ini simbolik dulu, baru ikonik, kemudian baru enaktif. Ini jelas salah. Ini urutannya kebalik semua. Nah, ini jawabannya salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C gitu ya teman-teman ya. Itu cara menjawabnya seperti itu. Sebenarnya mudah ya, teman. Asal tahu teorinya, kemudian dipahami ya. Tidak hanya sekedar tahu ya, tapi juga dipahami teorinya seperti apa, contohnya seperti apa gitu ya. Next berikutnya kita beralih ke matematika ya teman-teman. Silahkan teman-teman perhatikan baik-baik. Sebenarnya matematika itu bukan soal-soal yang sulit ya, cuma kita itu memang jarang melatihnya. Nanti kalau teman-teman banyak berlatih, itu saya kira teman-teman itu akan mudah sekali dalam mengerjakan seperti ini. Kita sudah sajikan bagaimana tekniknya supaya teman-teman itu mudah memahami. Silahkan simak ya, jangan dianggap oh matematikanya nanti hanya sedikit ya, nanti kita tidak usah belajar itu. Lumayan ya teman-teman, sebenarnya hal sepele nanti bisa membantu dalam hal kelulusan passing grade untuk P3K ya, untuk bersaing dengan kompetitor yang lain gitu tentunya. Oke, sebuah pekerjaan perbaikan jalan direncanakan selesai pada waktu 60 hari. Jadi perbaikan jalan itu selesainya 60 hari gitu ya, kalau dikerjakan 20 pekerja. Nah, setelah 12 hari kerja, pekerjaan itu ternyata dihentikan selama 8 hari. Ingat teman-teman, tadi rencananya 60 hari, ini sudah bekerja 12 hari, kemudian dihentikan 8 hari. Jika kemampuan setiap pekerja dianggap sama dan agar pembangunan selesai tepat waktu, kan berhenti 8 hari, tapi inginnya tetap selesai, maka perlu tambahan pekerja kan ya, supaya selesainya tepat waktu 60 hari tadi ya. Maka pekerjaan tambahan yang diperlukan adalah titik-titik. Nah, teman-teman,
ini kalau ada soal seperti ini, intinya ada perubahan rencana seperti ini, ada waktu berhenti, maka saya sudah buatkan rumus sederhananya seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman pahami ini. Yang pertama teman-teman harus paham PM itu saya singkat dengan pekerja mula-mula. Pekerja mula-mula rencananya berapa. Kemudian WB itu waktu berhenti. Ingat ya teman-teman, PM itu pekerja mula-mula, WB itu waktu berhenti. Kemudian SW itu sisa waktu. Kemudian yang TP itu tambahan pekerja, yang ditanyakan kan banyaknya pekerja tambahan atau tambahan pekerjanya. Oke ya. Sekarang kita lihat pekerja mula-mula pada soal ini kan rencananya ada 20 pekerja, maka pekerja mula-mulanya kita tulis 20 kan gitu ya, mudah ya. Kemudian waktu berhenti WB-nya, dilihat WB-nya waktu berhenti dihentikan berapa hari tadi ya, 8 hari, maka kita tulis di sini 8 hari. Tuh. Kemudian kita lihat sisa waktunya 60 hari. Kan tadi rencananya 60 hari, kemudian sudah dikerjakan 12 hari, kemudian berhenti lagi 8 hari, maka sisa waktunya tinggal 60. Kita kurangi dengan apa yang sudah dikerjakan 12 hari, kemudian berhentinya 8 hari ya. Kemudian tambahan pekerjanya kita simbolkan X saja. X tadi adalah tambahan pekerja. Nah, berarti kita bisa tulis 20 per X ya, 20 per X sama dengan 60 dikurangi 12 dikurangi 8 itu 40 teman-teman ya, per 8. Bagaimana cara mencari X? Sederhana begini teman-teman. Teman-teman coba lihat angka 40, X dan 40 itu kan bersilangan, ya kan? X itu silangannya dengan 40. Maka cara menghitung X-nya ya silangannya ditaruh di bawah. Berarti 20 dikalikan 8, disilangkan ya, 20 kalikan 8. Kemudian yang bagian bawah itu selalu silangannya dengan X. 40. 20 kali 8 itu hasilnya adalah 160 dibagi dengan 40, nolnya bisa teman-teman buang, berarti angkanya jadi 16 dibagi 4. 16 kalau kita bagi 4 hasilnya kan 4. Nah, sesederhana ini teman-teman. Jadi eman-eman banget gitu ya. Eman-eman banget atau sayang sekali jika teman-teman tidak paham. Tinggal menghafalkan 4 ini, pekerja mula-mula, waktu berhenti, sisa waktu dan tambahan pekerja, maka selesai soal yang sesulit ini jadi mudah gitu ya. Jawabannya adalah 4 pekerja. Next, berikutnya, panjang sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika. Jika keliling segitiga siku-siku tersebut adalah 72, maka luas segitiga siku-siku tersebut adalah, itu pilihan gandanya dibaca sendiri, yang 432, 206, 412, 216, 225. Bagaimana mengerjakan soal seperti ini? Nah, ini kategori soal yang ya lumayan gitu ya teman-teman. Coba kita lihat teman-teman. Jadi teman-teman ini tak kasih ilmu baru. Segitiga siku-siku yang membentuk barisan aritmatika itu pasti ini. Barisan aritmatika yang sekaligus berlaku aturan Pitagoras itu adalah angka-angkanya adalah kelipatan dari 345. 345 itu kan berlaku Pitagoras, juga termasuk barisan aritmatika. Maka kelipatannya juga seperti itu. Misalkan 6, 8, 10 itu juga Pitagoras berlaku, juga barisan aritmatika berlaku. Ini teman-teman yang menjadi kunci seperti ini. Soal-soal seperti ini ya caranya seperti itu. Teman-teman harus ada key-nya atau kata kuncinya. Gitu ya. Kita akan estimasikan karena itu kelipatan 345 sisi-sisinya, maka kita bisa misalkan sisi-sisinya adalah 3x, 4x, 5x. Nanti kita akan menentukan masing-masing sisinya ya. Kalau kita gambar ini pasti 3x, ini 5x, ini 4x gitu ya. Yang paling panjang adalah 5x. Nah, karena kelilingnya 72, keliling segitiga kan kita jumlahkan semua ya. Jadi dijumlahkan semua 3x, 4x, 5x kita jumlahkan. Hasilnya adalah keliling, kelilingnya adalah 72. Maka 3 tambah 4 kan 12 tambah 5 kan 12x. 12x itu 72. Maka x-nya ketemu 72, kita bagi dengan 12. Nih ya. 72 kita bagi 12 hasilnya adalah 6. Oh, x-nya ketemu 6. Berarti sisi-sisinya kita bisa hitung satu per satu gitu ya. Sisi pertama adalah 3x. Jadi 3x 3 kali x, x-nya 6, berarti 3 kali 6 ketemunya 18. Jadi sisi yang bawah itu 18. Kemudian sisi yang berdiri 4x, jadi 4 kali 6 ketemunya 24. Sisi yang miring berarti berapa? 5x, 5 kali 6 30. Kalau teman-teman tidak percaya itu berlaku Pitagoras, maka teman-teman bisa
menguji apakah 18, 24 dan 30 itu berlaku Pitagoras, otomatis berlaku gitu ya teman-teman ya. Nah, yang diminta di situ adalah luas segitiga, tidak hanya sisi tapi luas segitiga. Luas segitiga kan teman-teman tahu ya, alas kali tinggi bagi 2. Pada segitiga siku-siku pasti alas dan tingginya adalah sisi siku-sikunya. Teman-teman bisa membolak-balikan ya, misalkan yang 4x itu alas, yang 3x itu tinggi boleh, yang 3x itu alas, yang 4x itu tinggi boleh, karena pada segitiga siku-siku itu alas dan atasnya, alas dan tingginya otomatis pada sisi siku-sikunya, sisi siku-sikunya gitu ya. Alasnya adalah 18, tingginya 24, kita bagi 2. 18 kali 24 ketemunya 432 ya, kita bagi 2, hasilnya adalah 216. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 216. Berikutnya, pada kegiatan pemeriksaan kesehatan diperoleh rata-rata badan siswa kelas 4 itu 40 kg. Ternyata setelah dicek pada hari yang sama rata-ratanya ternyata 41 bukan 40 gitu ya. Karena saat penimbangan awal terdapat kekeliruan saat mencatat berat badan Hikmal yang seharusnya adalah 60 kg tapi di situ ditulis 30 kg. Itu yang nyatat agak ngantuk mungkin gitu ya teman-teman ya. Oke, yang ditanyakan adalah banyaknya siswa kelas 4 berapa gitu ya. Kita tulis dulu rata-rata dari kesalahan hitung. Nah, rata-rata mula-mula yang salah hitung itu ada 40 kg. Banyaknya siswa kan masih sama ya, N. Misal kita anggap N, yang ditanyakan kan N-nya itu nanti. Banyaknya siswa N, rata-ratanya 40. Menurut aturan jumlah, nah, jadi menghitung jumlah apa itu namanya berat badan satu kelas. Satu kelas itu kalau dijumlah berat badannya itu rumusnya sederhana, yaitu mengalihkan antara rata-rata dan banyaknya siswa gitu ya. Karena rata-ratanya 40, banyaknya siswa N, maka kita bisa menulisnya jumlah dari seluruh siswa yang jumlah seluruh berat badan siswa berarti 40N. Ini 40N itu salah gitu ya. Oke, kemudian yang benar ini rata-rata yang benar itu ada 41 kg. Rata-rata banyaknya siswa sama, masih sama N. Nah, menurut aturan rumus kan sigma X atau jumlah dari seluruh keseluruhan berat badan itu perkalian antara rata-rata kalikan N. Rata-ratanya 41 berarti 41N. Coba teman-teman lihat di situ. Skornya apa itu namanya, tinggi badannya harusnya 60 kg tapi tercatat 30 kg, berarti jumlah yang benar di jumlah keseluruhan berat badan itu yang benar itu jumlah mula-mulanya ditambah 30. Kan selisih 30. Harusnya 60 kg dicatat 30. Berarti tadi jumlah totalnya yang salah tadi harus ditambah 30 dulu gitu ya. Yang salah perhitungan gitu ya. Yang 30 ini belum tercatat gitu ya. Jumlah yang benar tadi 41N, yang salah 40N ditambah 30. Nah, pindahkan ruas, 40N pindahkan ruas. Jadi 41N dikurangi 40N sama dengan 30. Maka 41 dikurangi 40 kan 1 ya, atau N saja itu. N sama dengan 30. Berarti banyaknya siswa adalah 30 siswa. Nah, gitu caranya mengerjakan.